Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maqala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu wa nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada untaian yang paling bermakna melainkan ungkapan rasa syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di kesempatan pagi yang penuh barokah ini Allah masih izinkan kita semua, Allah masih beri kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah saat ini kita masih bisa bersimpuh, duduk bersama-sama dan melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab atau wasilah untuk turunnya ridho, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita niatkan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa keberadaan kita ini niatkan beriktikaf, dan mari kita niatkan untuk thalabul ilmi sejenak. Karena Imam Ahmad bin Hanbal telah mengatakan bahwa kebutuhan ilmu itu sangat banyak bagi kita semua dibandingkan dengan kebutuhan makan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan mungkin dalam sehari paling tidak cuma 1, 2, dan 3 kali. Akan tetapi kalau kita kebutuhan ilmu itu sangat kita perlukan, Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah mau diterima harus dengan ilmu. Kalau kita mau kerja yang baik harus dengan ilmu. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus dengan ilmu. Bahkan kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, maka itu tiada lain cara mendidiknya, itu tiada lain harus dengan ilmu. Makanya apapun yang kita lakukan, kalau hasilnya pengen baik, tiada lain yaitu harus dengan ilmu. Oleh karena itu, jangan bosan-bosannya kita terus semangat untuk mencari ilmu di mana saja. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan bukan hanya kita kumpulkan di dunia ini, akan tetapi semoga Allah mengumpulkan kita yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Dan harapan kita semua mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bosan-bosannya untuk terus mengajak, yakni tiada lain, mari kita renungkan tentang kehidupan ini. Karena orang-orang yang faham, orang-orang yang sadar itu akan merasa bahwa rangkaian kehidupan yang kita alami saat ini hanyalah sebuah kisah yang pendek, Bapak sekalian.
Itu bagi orang-orang yang sadar. Kenapa hanya kisah yang pendek? Mungkin usia kita ini hanya 60, 70 atau mungkin 80 tahun, hanya pendek. Oleh karena itu, kalau kita renungkan, kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, saat ini kita berada di atas tanah, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Saat itulah mungkin kita akan dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Siapakah di antara kita yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik surga atau neraka. Ini adalah merupakan sebuah pilihan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, mari kita terus renungkan perjalanan kehidupan yang sebentar ini. Mari kita isi dengan amal soleh, amal solehah yang baik buat kita semua. Kita berduduk di tempat yang mulia ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin saja keberadaan pagi ini, mungkin ini salah satu asbab yang Allah ridho kepada kita semua, insyaallah. Ini yang kita harapkan. Bapak, Ibu serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita bercita-cita ingin hidup bahagia, ingin hidup selamat baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak, mari kita manfaatkan sisa umur ini untuk terus menghiasi dan mengisi setiap langkah kita, yakni dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Amr bin As, di mana nasihat itu dikutip yaitu di dalam kitab Nasaibul Ibad, di mana ia mengatakan khamsun man kunna fi hina sa'idatu fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang barang siapa berada dalam 5 perkara, maka ia akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Ini yang kita cari Bapak Ibu dalam hidup ini. Mungkin sebagaimana tadi kita mendengar ketika imam membacakan ayat Al-Qur'annya. Tadi kita dengar bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan hidup kita yang selalu pinta setiap saat, setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Lalu apa yang 5 perkara yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang diantaranya ayadzkurullahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus kita berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa setiap hari terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan akan terkontrol, Bapak sekalian. Ketika kita bekerja, insya Allah akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita menjadi seorang pedagang, mungkin kita tidak akan mengurangi timbangan. Karena apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi amanah menjadi penegak hukum, maka kita akan melaksanakan amanah yang sebaik-baiknya, karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala akan lahir di dalam hatinya yaitu rasa takut, khauf atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan benteng yang akan menyelamatkan kita sehingga kita akan selamat baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat. Jadi terus Bapak Ibu sekalian, kita biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Ini adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mari
kita biasakan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu adalah merupakan rangkaian ujian, Pak. Coba lihat ketika kita mau berangkat ke Masjid Abu Bakar atau ke Masjid Al-Jabar ini ujian, Pak. Dengan rasa dingin, dengan rasa malas, dengan rasa ngantuk, ini ujian, Pak. Kalau kita tidak cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berusaha untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa bahwa orang masih hidup, maka kita harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang telah meninggal, Bapak Ibu sekalian, yang telah tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia selalu terlontar di dalam lisannya, faqala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Itu Bapak sekalian ya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa semua ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diuji dengan sakit. Mungkin ada yang diuji saat ini kita dalam kondisi seperti ini, kita berada di tempat yang mulia ini, tapi mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata di dalam sakit itu ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menarik rasa selera makan kepada kita, atau juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengurangi kekuatan di dalam tubuh kita, ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Ternyata Allah mencabut adalah dosa dan kesalahan kita ketika kita lagi sakit ini, Pak. Merupakan salah satu kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, maka mari kita bersyukur ketika kita sehat, dan juga kita bersyukur bersabar ketika diuji dengan sakit atau musibah yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, wa idza utiya nikmatan faqala alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian ya. Saat ini alhamdulillah kita masih bisa berada di tempat ini. Allah berikan oksigen, kita masih bisa bernapas, sementara saudara-saudara yang saat ini mungkin ada saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit. Jangankan untuk duduk di tempat yang mulia ini, mungkin untuk bernapas pun susah dibantu dengan alat, Pak. Kalau orang lain saat ini mungkin tidak bisa makan dengan nikmat, saat ini kita masih bisa menikmati mungkin Pak bekal mungkin dari Bapak sekalian ya, mungkin yang saat ini berangkat dari jauh, dari Jawa, dari Bogor, Sumatera dan sebagainya. Ini merupakan salah satu nikmat, Pak, yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita syukuri. Betapa nikmatnya, Pak. Ketika mungkin seolah-olah kita kadang-kadang lupa, Pak. Kita bisa menggenggam tangan aja. Tangan kita bisa memegang gelas, bisa memegang HP. Ini merupakan sesuatu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, Pak, kalau kita mungkin jari kita cuma 3 atau cuma 1, bisa enggak? Ini merupakan salah satu nikmat Allah. Tapi kadang-kadang kenapa kita lupa bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, banyaklah dalam hidup ini bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup itu akan nikmat. Betul seperti yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersyukur merupakan salah satu cara untuk terus mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa bahwa ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, kita terus untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, Ibu sekalian. Sangat sederhana sebenarnya masalah ini. Akan tetapi jarang sekali kita lakukan, kadang-kadang kita lupa.
Mungkin tidak sedikit ketika kita mau melangkahkan kaki, mau makan, mau tidur, jarang sekali mungkin kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Hanya mungkin ketika kita ingat, Pak. Kebanyakannya kadang-kadang kita tidak ingat, Pak. Padahal di balik doa dan bacaan yang kita bacakan, selain akan menjadikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghasilkan pahala buat kita semua Bapak sekalian. Maka mulailah, mari kita perbaiki dalam kehidupan ini. Setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, agar keberkahan selalu bersama dengan kita, kita biasakan untuk terus membacakan basmalah di dalam aktivitas kita. Dan yang terakhir, apabila kita terlanjur berbuat dosa atau kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus biasakan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis bahwa beliau tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali setiap hari. Apalagi kita Bapak sekalian ya, yang kadang-kadang kita tidak terasa dosa dan dosa yang kita lakukan ini. Mungkin kalau dibandingkan antara kebaikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih banyak, sehingga pantas al-insanu makhlul khata' wa nisan, bahwa manusia ini tempatnya khilaf dan kesalahan Bapak sekalian. Apalagi saat ini rawan sekali Pak kita melakukan dosa maksiat kalau kita tidak disertai dengan istighfar. Ketika kita buka HP bangun tidur, ternyata telah masuk bahwa maksiat itu ke rumah-rumah kita. Baru buka aja tayangan-tayangan yang tidak jelas, yang seharusnya tidak tonton dan kita lihat, tapi itulah kelihatan oleh kita. Makanya harus terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam juga selalu beristighfar kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz. Ini merupakan istighfar yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Apalagi kita mungkin yang setiap hari melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di kesempatan yang penuh barokah ini tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Mari kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan sesuatu yang kecil dalam ibadah ini. Beriktikaf, semangat bertolabul ilmi. Kita mengawali semua aktivitas dengan basmalah. Begitu juga ke kita mengakhirnya dengan alhamdulillah. Dan juga mari kita biasakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni kita dengan ridho Bapak sekalian. Dan inilah jalan yang terbaik yang perlu kita tempuh untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia ini dan di akhirat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.